Hai sahabat OKOC, yuk berkolaborasi bersama menciptakan lapangan kerja membantu pemulihan ekonomi nasional. OKOC merupakan gerakan sosial pencipta lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Gerakan ini juga bukan milik pendiri OKOC, Sandiaga Uno ataupun Indra Uno, melainkan gerakan milik masyarakat. Jadi semua dapat menjadi bagian OKOC Indonesia. Gerakan sosial ini memiliki 3 lapisan dasar. Lapisan sosial, wirausaha sosial, dan wirausaha. Kita simak yuk penjelasannya. Lapisan pertama, lapisan sosial, terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, membangun kurikulum 7 top atau tahapan OKOC menuju Prima. 7 top yakni pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, hingga akses permodalan. Yang kedua, merek OKOC yang dapat memperluas pemasaran dan salah satu sumber pendanaan gerakan sosial. Yang ketiga, yakni Dewan Kurasi yang masuk dalam sistem manajemen mutu OKOC, yang memastikan nama OKOC memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Serta Dewan Pengembangan Ekosistem Bisnis yang memastikan terbentuk dan berkembangnya ekosistem bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas penggerak OKOC dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, untuk menjalankan sebuah gerakan, maka yang dijalankan adalah donasi umum, donasi atas penggunaan jaringan, serta atas nama penggunaan merek OKOC. Lapisan kedua, wirausaha sosial, yang merupakan motor dari gerakan ini adalah komunitas penggerak OKOC, komunitas yang dapat memberikan dampak sosial, mendapatkan penghargaan, penghasilan, serta menciptakan lapangan kerja. Saat ini, OKOC sudah menciptakan hampir 1,5 juta lapangan kerja dengan 700.000 anggota, serta hampir 400 mitra dan komunitas penggerak yang bergabung. Lapisan terakhir, lapisan wirausaha. Anggota atau pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan kurikulum 7 top dengan menjadi dampingan OKOC. Dalam 3 tahun ke depan diharapkan tercapainya 2 juta lapangan kerja berbentuk perorangan maupun badan hukum. Demikian bangunan gerakan sosial OKOC. Yuk berkolaborasi bersama menciptakan lapangan kerja, membantu pemulihan ekonomi nasional. Cek audio, oke, pasti suaraku udah ada sekarang. Yes, selamat siang semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Nggak bunyi ya? Iya, tadi kayaknya ada kesalahan teknis. Nah, sebelum kita memulai, aku ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman penggerak yang ada di luar Indonesia, yang pasti bukan hanya di Jakarta saja. Kalau dilihat dari partisipannya ini sudah mulai hampir memenuhi 100 ya, hampir 100 orang. Coba aku mau sapa-sapa dulu yang sudah hadir. Wow, dari Bogor sudah hadir. Oh iya, untuk yang Bapak Ibu yang baru join, silakan namanya di-rename dulu ya. Di-rename dulu supaya ketahuan nih dari penggerak mana, kemudian asal wilayahnya, dan namanya siapa. Misalnya, aku OKOC Indonesia, Jakarta, Vika, gitu ya. Oke, nah ini dari Bogor, dari Skies. Selamat siang juga dari Magetan yang ada di OKOC Inamakmur, Depok. Waduh, dan banyak sekali ya yang sudah hadir. Kemudian dari Seeker Revolution, Jakarta Pusat, selamat bergabung semuanya. Mungkin tadi ada yang belum masuk ya, tadi juga aku lihat di Zoom dan juga di WA ya. Kok masih invalid Zoom meetingnya? Kayaknya perlu dicek untuk HP-nya, kemudian sama koneksinya, karena semuanya di sini udah hadir. Jadi nggak mungkin kalau invalid ya. Dan tadi sudah dicek juga sama teman-teman dari Tim Humas dan Promosi OKOC Indonesia. Tadi ada 1 orang yang beruntung, yang sudah join duluan. Ya, namanya nanti akan di-share oleh Mbak Sila. Siapakah nama 1 pemenang itu akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000 karena udah join pertama. Waduh, keren sekali. Tadi sebelum jam 1 kayaknya ya sudah join. Bagaimana yang belum dapat?
Tenang, kita nanti ada games buat Bapak Ibu semua. Pokoknya hari ini halal bihalal sama penggerak OKOC dapat saldo e-wallet. Nanti juga akan ada. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah daftar di link yang disebar oleh tim Humas dan Promosi OKOC Indonesia, nanti akan ada hadiah di akhir acara. Jadi langsung pantengin. Aku tahu tuh siapa. Nah, siapa ya nanti. Nanti kalau misalkan diumumkan oleh Mbak Sila, terus nggak ada sampai di akhir acara, tadi yang pertama kali join, kita ganti ya, kita ganti yang nama kedua yang sudah join di sebelum jam 1. Nah, tuh sudah di-share. Nama, wilayah, kemudian asal penggeraknya. Silakan diganti dulu, di rename namanya ya, Bapak Ibu. Jangan di chat, di namanya ya, di nama akunnya. Kalau di chat, aku juga lihat nih ada dari Jogja, selamat siang dari Jogja. Kemudian dari Bojonggede juga hadir, Bogor ya, Kabupaten Bogor. Kemudian dari Banten forever, Oke Oce forever. Nah, sebelumnya juga aku mau lihat apakah ketua-ketua penggerak Oke Oce di sini sudah hadir. Ada Ibu Evi, apakah sudah hadir? Dari OKOC Gan, oh, Mak Epo juga sudah hadir. Oke, kemudian Bu Esti, belum ya, Bu Esti. Mas Pinkan tadi kayaknya sudah hadir juga. Oh, tapi kayaknya audionya belum dinyalain. Mas Pinkan boleh ya nanti eh, audionya dinyalakan. Kemudian dari Yogyakarta, Mas Kamal Rizky juga sudah hadir ya. Mak Ulan apakah sudah hadir nih? Oke, boleh di yang screen sharing, boleh di up dulu. Aku matikan dulu ya untuk share screen-nya. Nah, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, tombolnya jangan diapa-apain nih, kecuali tombol chat ya. Nanti kita juga masih menunggu kedatangan dari Bapak Indra Uno yang akan hadir. Namun karena di sini Bu Ruli sudah hadir dari Direktorat Kerjasama Penggerak, langsung saja kita mulai. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Vika perwakilan dari tim event OKOC Indonesia dan juga teman-teman dari Humas dan Promosi bisa menghadiri sama penggerak. Ini banyak yang tanya sebenarnya gimana nih pengennya offline, tapi karena OKOC ternyata bukan hanya ada di Jakarta, tapi juga ada di luar Jakarta. Kita pengen dari teman-teman luar daerah untuk bergabung, jadi makanya kita adakan secara online. Nah, terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, yang mana siapapun penggerak hari ini mungkin lebih ke halal bihalal ya, karena kita belum halal bihalal ini belum ketemu sama Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin nanti aku minta nih perwakilan dari Ketua Penggerak OKOC, mungkin ada 5 orang ya yang ingin menyampaikan kesan pesannya gitu, apa yang ingin disampaikan. Mungkin nanti ada Bu Evi, ada Bu Esti, ada Mas Pinkan, ada Mas Kamal. Kemudian ada Bu Ida, mungkin yang sudah join, nanti boleh dong ya kasih pesan-pesannya, nggak usah lama-lama, maksimal 3 menit gitu ya, udah paling lama sepertinya. Nah, untuk pertama, kita mungkin akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktorat Kerjasama Penggerak. Di sini ada Mbak Ruli. Mbak Ruli mungkin bisa memberikan sambutan terlebih dahulu sambil kita menunggu nih ya dari kehadiran Pak Indra Uno dan juga Pak Sekjen Bapak Samuel Arifki. Silakan Mbak. Jadi lihat ada bendung sih Mbak Vika. Oke, terima kasih Mbak Vika buat sambutannya, bukan sambutan ya, woro-woronya, buat welcome speech-nya. Terima kasih juga buat teman-teman. Ini suara aku kedengeran nggak ya? Oke, sip, mantap. Oke, ya ini senang banget. Wih, ada 78 partisipan. Keren banget, senang banget bisa ketemu teman-teman. Ya bener, maunya sih ketemuannya, cipika-cipiki, kita bisa ya bisa silaturahmi ya. Cuma apa daya. Jadi karena emang kita semua banyak ya di seluruh Indonesia, jadi mau nggak mau kita online dulu. Nanti kita ada mungkin kedepannya ada kunjungan ya untuk teman-teman, terutama teman-teman yang di daerah. Terima kasih juga untuk para ketua penggerak.
mohon maaf tidak bisa disebut satu-satu, tapi ini yang bisa disebutin nih, Maipoy, oke Cegan, terima kasih buat kehadirannya. Mas Pinkan dari Seekers, ayo Mas kita kebutan ini ya. Nah pokoknya kudu Seekers harus meroket ya. Nah terus ada Coach Ida nih, aku lihat ada Coach Ida deh. Nah ini Coach Ida, nah ini ada Mbak Nisa yang kerja dari OS Edukasi. Terima kasih Mbak Nisa buat kehadirannya. Ini kalau misalnya aku nyebutin satu-satu ada 76 nih Mbak, Mbak Vika. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya buat teman-teman semua di sini, terima kasih buat kehadirannya di acara Halal Bihalal walaupun kita lakukan secara online, tapi tanpa mengurangi sayang kita dari pengurus APWC Indonesia buat teman-teman semua. Terima kasih. Semoga dengan kehadiran kita walaupun melalui Zoom tetap bisa bersilaturahmi, tetap bisa menyampaikan apa nih supaya kita semakin dekat nih kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi supaya kita semakin sayang, semakin bisa memahami satu sama lain, biar bisa sinerginya biar lebih keren lagi ke depannya, biar bisa saling berkolaborasinya lebih solid lagi gitu. Karena pastinya OKOC Indonesia akan memberikan banyak mungkin pendampingan yang kemarin kurang-kurang kita perbaiki gitu ya. Tapi satu hal yang paling perlu kita perbaiki adalah komunikasi. Supaya apa? Supaya kita tahu nih teman-teman perlunya apa sih, lagi sih yang bisa disupport dari OKOC Indonesia gitu ya. Jadi saya di sini berkhidmat untuk di Direktorat Penggerak supaya bisa kita saling bersinergi bersama, kita saling berkoordinasi bersama, bekerja sama untuk bisa yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan lagi nih lapangan pekerjaan baru untuk kita bisa lagi berkolaborasi bekerja sama untuk Indonesia pastinya ya. Oke, terima kasih sebelumnya buat semua teman-teman yang baru join ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman, rasa sayang saya kepada teman-teman, mungkin nggak bisa disebutin satu-satu, tapi beberapa udah banyak saya kenal ya. Oke. Saya buka dulu sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beneran nih. Baru kali ini ya kayaknya aku ketemu banyak orang ya Mbak Vika ya. Terutama di Zoom ya. Jadi buat saya pribadi surprise ya. Karena ternyata animonya begitu luar biasa. Berarti memang kayaknya memang teman-teman ini banyak curhatan nih. Banyak curhatan. Ayo kita tampung. Pokoknya kita tampung hari ini. Insya Allah nanti ya ada salah satu KSB yang akan hadir dan Prof. Indra juga yang akan memberikan wejangan atau biasa kalau saya tuh kalau dengar Prof. Indra bicara tuh pokoknya udah didengerin deh karena Insya Allah ya kata-katanya itu selalu bikin inspiratif. Terima kasih. Saya tuh speechless beneran deh Mbak Vika, habis banyak banget. Insya Allah bisa ketemu teman-teman se-Indonesia. Insya Allah saya berharap kita bersinergi bersama, bisa berkoordinasi bersama, bisa bekerja sama. Karena apapun kedepannya, yang kurang-kurang kita perbaiki, yang miskom kita lancarkan lagi komunikasinya. Kita saling open terhadap apapun ya. Dari OKOC Indonesia juga akan menampung apapun yang akan teman-teman nanti sampaikan ke kita. Terima kasih. Ini sebelumnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ruli tadi atas sambutannya. Mungkin kita biar bisa lebih banyak berkomunikasi lagi gitu ya, saling terus silaturahmi. Mungkin kalau halal bihalal hari ini belum dilaksanakan, kita nggak tahu nih ya masih seantusias apa nih teman-teman dari OKOC Indonesia.
Nah, kita sambil menunggu kedatangan dari Pak Indra Uno yang nantinya akan memberikan sambutan. Aku tadi juga minta nih dari ketua penggerak yang sudah hadir hari ini. Oke, namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya sambutan dari Pak Rifki, Sekjen OKOC Indonesia yang sudah bergabung siang hari ini, yang akan memberikan sambutannya untuk teman-teman semua. Saya persilakan untuk Pak Rifki. Ya, makasih Mbak Vika. Suara saya kedengaran nggak Mbak Vika? Sangat terdengar jelas Pak Rifki. Oh, clear and clear. Oke, makasih Mbak Vika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak yang hadir. Insya Allah ini luar biasa. Hampir orang hadir dari berbagai daerah dan para ketua penggerak yang luar biasa. Ini mohon maaf kalau nggak terbaca semua nih. Saya lihat ada Bu Dewi dari Espas, kemudian ada Bu Coach Esti Ginting, ada Ma Epoy, Coach Esti dari OKOC Forever, ada Ma Epoy dari OKOC GAN, kemudian ini saya lihat satu-satu sebentar ya. Ada Bu Titin dari Kuningan. Masya Allah Pak Indra Uno juga sudah bergabung ini. Kemudian ada Bang Kamal dari OKOC Jogja. Dan maaf kalau nggak semua teman-teman Sky, teman-teman Makmur, Atma, dan teman-teman dari HA sudah bergabung semuanya. Alhamdulillah senang sekali bisa berkumpul silaturahmi meskipun melalui Zoom. Salam dari Pak Samsi, Ketua Umum Indonesia, bisa berhalangan hadir hari ini karena ada agenda yang lain. Dan saya diamanahkan untuk mewakili beliau di silaturahmi sapa penggerak kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda rutin dari OKOC Indonesia untuk para penggerak, sehingga teman-teman bisa bersilaturahmi, kemudian memberikan saran masukan, mungkin juga memberikan input kepada OKOC Indonesia. Dan dalam hal ini, teman-teman bisa memberikan input kepada OKOC melalui Mbak Ruli ya, Mbak Ruli sebagai Direktur Kerjasama Penggerak. Tim eksekutifnya ada Mbak Vika, ada Mbak Rahma untuk membantu Mbak Ruli di Direktorat Kerjasama Penggerak. Oh, suara saya kecil ya? Jelas nggak kira-kira? Suaranya jelas. Suaranya jelas kok, aman. Suaranya jelas. Siap. Ya, alhamdulillah teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa kita rutinkan gitu ya, walaupun melalui online. Dan kita berharap aktivitas-aktivitas setiap penggerak di OKOC bisa memberikan dampak yang luas, dampak yang besar kepada masyarakat, seperti yang Pak Indra dan Pak Sandi selalu sampaikan, memberikan dampak yang cepat, besar, dan luas kepada banyak orang. Kami di OKOC berusaha untuk memberikan beberapa pendampingan kepada setiap penggerak. Jadi yang pertama mungkin setiap penggerak jika memang ada yang ingin didiskusikan atau membutuhkan pendampingan, bisa menyampaikan ke Bu Ruli sebagai Direktorat Kerjasama Penggerak. Di kita ada beberapa direktorat yang tugasnya melakukan pendampingan ke setiap penggerak. Misal, kalau teman-teman dari setiap penggerak ingin ada program-program kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, maka teman-teman penggerak bisa melakukan konsultasi dengan tim kerjasama yang ada di OKOC Indonesia. Karena biasanya terkait dengan pemerintahan dan dengan lembaga pendidikan,
kami mendorong para penggerak untuk kerjasamanya langsung antara OKOC Indonesia dengan pihak mitra, baik itu pemerintah daerah maupun dengan lembaga pendidikan. Walaupun nanti PIC-nya pelaksananya adalah organisasi dari penggerak yang diamanahkan oleh OKOC. Lalu yang kedua, misalnya tim program khusus untuk membuat pelatihan, pendampingan, mencetak sebanyak-banyaknya trainer, mencetak sebanyak-banyaknya mentor yang ada di penggerak masing-masing, maka kita punya direktorat program. Jadi nanti bisa berkonsultasi atau minta bantuan dari tim direktorat program. Harapannya di setiap penggerak ada tim program masing-masing yang bisa menjalankan aktivitas pelatihan dan pendampingan secara berkala, berkelanjutan. Dan tentu saja berdampak naik kelasnya para anggota penggerak. Yang lainnya misalnya tim humas dan promosi misalnya. Maka para penggerak silakan saja sudah bisa berkoordinasi langsung dengan OKOC Indonesia bagaimana membangun tim humas, dan itu kami sediakan. Jadi maksimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk untuk tim hukum. Nanti dengan OKOC Indonesia teman-teman bisa berkonsultasi. Dan yang paling sering dan yang paling banyak dibutuhkan nih tim data dan riset nih, karena urusannya sama OKOC.net. Jadi pastikan di setiap penggerak masing-masing pengurus sudah memahami atau familiar dengan penggunaan OKOC.net. Saya dapat testimoni dari beberapa penggerak yang Masya Allah ya, beliau bisa memaparkan aktivitas penggeraknya kepada pihak ketiga hanya dengan menggunakan OKOC.net. Jadi beliau menampilkan OKOC.net, beliau buka akun penggeraknya, beliau paparkan ini loh jumlah anggota kami saat ini profil anggota kami yang ada di penggerak kami dan sebagainya. Sehingga itu sangat membantu penggerak ketika memperkenalkan organisasinya kepada pihak-pihak ketiga. Sehingga bisa berkolaborasi dan mereka tahu potensi yang ada di komunitas penggeraknya masing-masing. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan di periode tahun kelimanya kepengurusan Pak Im ini, 2024 ini tahun terakhir karena Pak Im menjabat dari 2019 sampai 2024 ini, kita masih punya target 2 juta lapangan kerja, jadi masih harus dikejar. Sampai saat ini sekitar 1,6 juta lapangan kerja yang tercipta. Dihitung dari mana? Dihitung dari jumlah anggota yang punya usaha, lalu setiap usaha itu lapangan kerjanya yang tercipta berapa banyak. Kalau dia punya 1 karyawan, berarti dia dan karyawan tersebut sudah 2 lapangan kerja. Kalau seandainya baru dirinya sendiri, berarti baru 1 lapangan kerja yang tercipta. Harapannya setiap penggerak bisa melakukan pendataan ini, dan melalui OKOC Data teman-teman bisa menginput itu semua. Banyak hal yang sedang kami lakukan perbaikan ke dalam internal OKOC, ya, baik dari sisi program, kemudian dari sisi komunikasi, dari sisi data dan penggunaan OKOC.net. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaksimalkan itu. Yang kedua, tolong juga disampaikan kepada anggota penggerak yang kemarin sudah terpilih ya, ada 24 brand lokal yang terpilih menjadi brand lokal OK. Ada 24 brand dari masing-masing penggerak, karena total ada 24 penggerak yang mendaftarkan. Jadi sampaikan ke beliau, ke para pemenang ini, bahwa sudah fasilitas yang sangat luar biasa dari OKOC Indonesia, dibuatkan logo, dibuatkan kartu nama, dibuatkan kop surat, dibuatkan konten plan untuk di medsos, dibuatkan landing page, lalu kemudian juga stempel desainnya dibuatkan, lalu kemudian yang terakhir yang belum mereka dapatkan, yang sudah diajukan adalah mendapatkan
anggaran untuk iklan di medsos ya. Nah, cuma kami dapat laporan dari PIC dalam hal ini Direktorat Humas dan Promosi sebagai PIC kegiatan brand lokal Oke, dari 24 brand yang menjadi pemenang ini masih banyak di antara mereka ini yang slow respon, padahal sangat dibutuhkan komunikasinya. Sehingga sayang fasilitas yang sudah diberikan ini bisa dimaksimalkan secara baik oleh para pemenang. Harapannya 24 penerima brand lokal Oke ini, pemenang brand lokal Oke ini bisa mengikuti pendampingan 4 brand ini, bisa menjadi contoh, menjadi inspirasi buat pengusaha-pengusaha mikro lainnya, karena memang yang diambil yang kelasnya mikro supaya bisa naik kelas menjadi kecil. Nah, insya Allah nanti kita akan adakan open call untuk 24 peserta ini yang memang serius untuk bisa kita dampingi, sehingga harapannya omsetnya bisa meningkat. Dan nanti di bulan Desember, di akhir tahun, saat kita ulang tahun, para penerima penghargaan brand lokal Oke tahun lalu ini bisa menjadi inspirasi buat peserta-peserta yang baru, karena memang insya Allah nanti akan dibuka lagi di mungkin semester kedua untuk brand lokal Oke. Ya, yang selanjutnya mungkin yang bisa saya sampaikan, insya Allah dalam waktu dekat juga program OKOC Youth Business Competition untuk para anggota penggerak maupun masyarakat umum yang masuk kategori mahasiswa ya, mahasiswa bisa mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh OKOC Indonesia ini. Harapannya anggota-anggota dari penggerak yang usia-usia muda ini bisa maksimal memanfaatkan kesempatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang ingin disampaikan lebih jauh bisa melalui Mbak Ruli. Jadi pintunya nih penggerak semua ke Mbak Ruli nih, nanti Mbak Ruli yang distribusi. Oh, butuhnya pendampingan dari program, nanti Mbak Ruli arahkan ke tim program kita. Oh, butuhnya pendampingan untuk digital marketing, nanti Mbak Ruli arahkan ke tim digital marketing. Oh, butuh pendampingannya masalah kerjasama, nanti Mbak Ruli arahkan ke tim kerjasama. Sehingga komunikasinya satu pintu, sehingga nanti Mbak Ruli bisa distribusikan apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman kepada tim yang terkait yang ada di OKOC Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf atas semua kekurangan kami, kesalahan, kelalaian kami. Masih masuk Syawal ya? Belum habis ya Syawal. Jadi sekalian saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rifki atas sambutannya. Tadi sudah diinfokan juga ya untuk teman-teman. Mungkin di sini ada komunitas penggerak OKOC yang baru. Sambil memperkenalkan juga di sini ada Mbak Ruli selaku Direktorat Kerjasama Penggerak. Jadi tadi satu pintunya ke Mbak Ruli gitu ya. Tadi dari Pak Rifki. Terima kasih sekali Pak Rifki atas sambutannya. Di sini kita juga sudah hadir Pak Indra Uno. Selamat siang Pak Indra. Oke, aku ask to unmute dulu. Udah keren kok Prof kacamatanya. Ini kayak bebayang begini nih. Kayaknya lampunya harus dikesampingin sedikit, Prof. Iya deh Jadi, Prof. Mantul. yes, jadi nggak ke mantul. kacamatanya. Mantul. Tuh. Masih mantul nggak? Masih ya? Kalau naik nggak mantul, cuman kalau ke depan gini biru dia, cuman masih aman sih. Nah, Emang dia harus biru dia, namanya juga blue screen. oh,
tapi di kacanya biru. Oke, selamat siang Prof. Indra. Di sini juga sudah hadir teman-teman dari seluruh daerah nih, Prof. Indra. Ada yang dari Yogyakarta, dari Bogor, terus kota-kota penggeraknya juga sudah hadir, dari Jawa Timur juga sudah hadir. Di sini mungkin nanti mohon maaf kalau misalkan listnya ada yang kelewat ya Bapak Ibu, kalau nggak disapa sama Pak Indra jangan marah. Kalau misalkan belum disebut nanti tulis di kolom chat aja kalau belum disebut sama Pak Indra. Jadi sebelum di hal ya Fik, jadi udah defensif dulu nih. Oke, Prof. Indra mungkin aku langsung berikan kesempatan untuk Prof. Indra memberikan sambutan. Untuk waktu tempatnya aku persilakan. Silakan Prof. Waktunya berapa lama nih? Kurang lebih 15 menit Prof. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayaknya saya nggak asik nih. Kita buka dulu. Ya mungkin lebih baik dibuka ya daripada dengan layar birunya Prof. Coba saya mau coba yang lain lagi. Ada dua. Ah, Tapi kerenan yang tadi memang sih. Tapi kalau yang ini nggak oh mantul. gitu ya. Nah, ini nggak masuk. Ya itu tadi buat biasa kalau baca screen, blue screen keluar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya di lock mute ya. Ya mohon maaf izin. Oke. Udah kayak mahasiswa aja nih. Bentar. Oke. Pokoknya lagi masa kedengeran lagi kreng 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 gitu. Oke, teman-teman. Pertama, karena ini memang konteksnya Sapa Penggerak OKOC Indonesia dan masih tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 28 hari lalu, 27 hari lalu. Mohon maaf lahir batin, semoga amalku dan amalmu semua diterima oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan saya aminin juga yang tadi disampaikan oleh doa dari Sekjen Bang, siapa namanya? Tahun ini sudah mengganti dengan panggilan baru namanya Bang Rifki. Bukan Bang Mule lagi ya. Kalau Bang Mule dia nggak nengok sekarang. Oke? Nah, teman-teman semua, saya ingin berterima kasih. Berterima kasih apa? Karena sekali lagi OKOC Indonesia itu tugasnya adalah memfasilitasi pertumbuhan aktivitas terus pemeliharaan dari keberadaan seluruh penggerak komunitas. Jadi kita ingin menjadi fasilitator aja. Dan tugasnya fasilitator itu adalah satu, menyediakan infrastruktur untuk akses terhadap kemudahan pendataan ya, pendaftaran, terus melihat siapa yang belum pelatihan misalnya, belum dapat pendampingan, belum dapat akses perizinan, belum dapat akses pemasaran, belum dapat pelatihan dan pendampingan pelaporan keuangan. Terakhir sekali, belum dapat akses terhadap permodalan. Nah, khusus yang untuk akses permodalan, kalau dilihat anggota sekarang Jakarta Entrepreneur ya, yang kita dampingi juga itu ada sekitar 300.000. 300.000 orang yang akses terhadap akses permodalan laporan terakhir dari Bank DKI. Bank DKI itu ada dua ya.
ada konvensional, ada juga syariah. Jadi kalau yang prefer atau pengen syariah itu mereka juga ada karena mereka punya UUS itu apa? Unit unit apa? Unit usaha Apa syariah. syariah gitu. Usaha. Unit usaha syariah. Thank you. Nah, jadi itu baru 20.000. 20.000 itu sekitar 7% dari seluruh anggota yang ada di DKI. Ya, jadi sementara kesimpulan saya nggak semua dapat akses karena bisa macam-macam. Misalnya nggak perlu tumbuh dengan modal tambahan dari luar kecuali dari cash flow masing-masing. Cash flow itu apa? Arus kas, perputaran uang di bisnis masing-masing. Dan ini kita terus bekerja sama dengan berbagai macam institusi keuangan untuk memberikan akses. Tapi sesuai dengan yang kita alami selama ini bahwa akses permodalan itu kelihatannya dan kedengarannya adalah wah itu adalah hal yang paling penting. Ternyata enggak juga tuh. Buktinya banyak juga teman-teman yang memilih untuk tidak mendapatkan akses permodalan dari institusi keuangan yang tersedia di jejaring OKOC. Enggak apa-apa. Artinya apa? Teman-teman mau misalnya usahanya cukup segitu. Enggak apa-apa juga. Nah, kalau cukup segitu, gimana caranya kita meningkatkan manfaat buat masyarakat seluas-luasnya. Nah, saya boleh share screen nggak ya? Dibuka nggak? Belum. Sudah. Host disabled participant screen sharing. Udah, izin. Oke, akhirnya dibuka. Teman-teman sekalian, dulu, udah bisa kelihatan belum? Belum. Di kiri bawah ada coretan biru, kelihatan nggak? Ya. Ada ya? Sudah. Oke, saya ingin sedikit mengingatkan kepada teman-teman pengurus maupun penggerak itu bahwa kita ada 3 lapisan. Satu gerakan sosial, ini OKOC Indonesia ya. Terus ada social entrepreneur. Ini tulisannya sorry ya, agak entrepreneur, yaitu para penggerak komunitas atau komunitasnya ya. Terus yang terakhir adalah para wirausahanya atau entrepreneurnya ya, usaha atau entrepreneur. Nah, kenapa kita bikin seperti ini atau kita desain seperti ini? Karena kita nggak ingin menjadi suatu organisasi yang besar dari segi size atau ukuran organisasinya. Maka itu ini tuh isinya cuma 30-an orang. 30-an orang, tugasnya adalah melakukan salah satunya TOT, terus train of mentoring, terus fasilitasi terhadap platform dan seterusnya. Nah ini baru kemudian ini nggak hierarkikal ya, tapi ini sebenarnya sejajar, tapi saya menambahkannya seperti ini biar kelihatan. Ini ada penggerak ini, penggerak
penggerak dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, penggerak yang besar itu kan yang kita sebut sebagai Pemda Jakarta Entrepreneur, ini isinya 300.000 orang. Tapi di sini misalnya baru teman-teman punya anggota, ya punya anggota. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa kalau makin besar cakupan dari komunitas, misalnya ada di 20 provinsi seperti OKOC Forever gitu ya. Tapi OKOC Forever itu udah sebelum ke entrepreneurnya dia udah bagi-bagi. Dia bagi-baginya per regional gitu ya. Per regional, tapi bisa juga nggak per regional, jadi nggak mesti daerah. Nah, ini yang kita sebut sebagai anak komunitas, ya, anak komunitas. Kenapa? Supaya nggak tersentralisasi. Jadi ini namanya pola desentralisasi. Supaya semuanya bisa berbagi sumber daya. Karena kalau misalnya dipegang sama Coach Esti sendirian misalnya, itu Coach Esti bisa desentralisasi. Bisa waktunya habis, udah itu terus uangnya juga habis ya. Karena harus ngurusin banyak ini. Jadi kayak model-model pemerintah pusat di Indonesia, terus ada provinsi, ada kabupaten, masing-masing punya anggaran, masing-masing punya PAD, dan seterusnya, pendapatan asli daerah ya. Nah, ini yang disebut anak. Tapi dari awal, desainnya adalah setiap anak ini ya boleh punya yang namanya, karena ini kalau di bagiannya provinsi aja, wah setengah mati provinsi itu. Kalau di Jawa Timur 33 juta. Di Jawa Tengah 27 juta orang di atas usia 17 tahun ya. Kabupaten aja ada yang puluhan juta. Kecamatan aja di Jakarta ada yang paling kecil, paling gede 300.000 orang. Nah, ini boleh disebut sebagai cucu komunitas. Ya, jadi teman-teman berbagi sumber daya dan masing-masing boleh berandil dalam melakukan fundraising. Fundraising itu apa? Penggalangan dana ya di lingkungan sendiri. Terus teman-teman juga dari dulu saya bicara mengenai satu lagi Jawa itu apa? Cicit ya? Cicit atau buyut? Cicit. Kayaknya. Atau anaknya Tadi cucu. suaranya agak putus-putus, Prof. Oh, putus-putus ya? Sekarang Cek. udah mulai agak aman sih. Tadi agak putus-putus sih sedikit. Cek, 1, 2, 3. Cek. Nah, ya sudah aman, Prof. Aman? Aman-aman. Oke. Nah, teman-teman sekalian, bahwa terkadang kita berpikir bahwa kita yang harus nambah anggota. Enggak perlu. Cukup ini nih. Nambah anak komunitas, nambah cucu komunitas. Udah itu terus. Habis itu terserah. Cucunya mau nambah cicit juga boleh. Dengan cara ini, satu, kita berbagi peran. Kedua, berbagi sumber daya. Karena nggak bisa kita membesar
tanpa sumber daya yang juga lebih besar. Maka itu teman-teman, ini adalah pola desentralisasi yang kita anut. Ya tentunya supaya lebih ringan ke teman-teman, di sini tugas fasilitator itu namanya bikin platform. Macam-macam platformnya, ada pasar OKOC, terus ada OKP, terus nanti ada air mineral OKOC, sehingga teman-teman nggak usah pusing pikirin produk apa ya, tinggal jadi reseller aja sementara. Habis itu terus nanti kalau udah makin besar, boleh bikin di masing-masing tempat, misalnya kerjasama dengan pabrik air, kayak Maklum gitu, udah itu terus bikin brand OKOC di tempat masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena makin jauh, misalnya contoh produk ya, air aja, makin jauh dari pabrik, dia makin mahal. Kalau makin mahal, terus margin buat reseller, buat teman-teman anggota, makin lama makin menipis. Ya, jadi pabrik harus dekat sama pasarnya. Supaya harganya masih terjangkau, harga logistik ya. Udah itu terus marginnya masih ada. Oke, belum ada. Berapa menit sih? Pas banget sebenarnya sih udah 15 menit nih jam 2. Oke. Tapi ada yang mau disampaikan lagi, Prof? Enggak ada, ini cukup di screenshot sama teman-teman, di foto bahwa ini adalah pola ke depannya supaya namanya ini apa? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Terus satu lagi yang saya suka tulis di bio saya, bersama-sama kita punya impact lebih besar. Impact apa? Dampak terhadap masyarakat. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Bahasa Inggrisnya together we are more. Together we are more. Barengan kita punya dampak jauh lebih besar daripada masing-masing. Oke, gitu aja pesan dari saya. Ini pesannya buat diri saya sendiri, karena udah lama saya nggak ngomongin ini, karena saya setiap kali ketemu dengan komunitas, saya bicaranya seperti ini, dan udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ini saya belum sapa komunitas lagi secara offline. Mudah-mudahan ada kesempatan kita sapa offline lagi. Oke, tinggal diajuin aja ke Vika. Thank you teman-teman. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Indra tadi ya pola desentralisasinya. Dan sebelum itu Prof, kita mau foto bersama dulu nih. Boleh ya? Boleh, kalau foto pakai kacamata. Oh oke. Foto pakai kacamata. Boleh dibantu ya teman-teman dari tim Humas dan Promosi untuk kita foto. Mohon maaf Prof, ini ada 4 slide. Jadi mungkin kita akan 4 kali berpose ya. Yang pertama boleh teman-teman Bapak Ibu tangannya seperti ini, OKOC. Oke. Mohon bantuan untuk teman-teman dari tim admin akan men-screenshot ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. Siap, 1, 2, 3. Lanjut di slide 3. Slide 3, 1, 2, 3. Dan di slide keempat, boleh 1, 2, 3. Mungkin ada beberapa yang masih belum open kameranya ya, nanti mungkin boleh di open. Prof, kalau misalkan mau ada yang menanggapi atau ada yang tanya, boleh nggak Prof nih? 2 orang aja. Boleh bang.
Boleh banget. Oke, mungkin Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan mumpung nyuri waktunya Prof. Indra. Cuman buat 2 orang aja sepertinya. Boleh raise hand terlebih dahulu ya. Klik yang ada raise hand-nya di sebelah kanan kiri. Aduh, banyak nih Prof. Aduh, aku bingung nih milihnya nih. Aduh. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak sempat, jadi nanyanya sekaligus aja. Sekaligus, terus nanti saya rangkum-rangkum. Udah itu kalau nggak sempet juga, tinggal DM di Indra Uno Instagram. Kalau mau kirim foto terus mention, terus nanti saya repost, boleh juga loh. Boleh juga loh. Enak banget tuh langsung di-repost sama Prof. Indra. Oke, jadi ini ada beberapa yang akan bertanya. Tapi sebelumnya juga aku ingin menyampaikan terlebih dahulu nih ada pesan dari Ketua OKOC GAN. Salam dari Ibu Min Uno untuk teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di luar Indonesia, di luar Jakarta. Sorry, ada di Kalimantan, mungkin ada yang di Jawa Timur. Salam dari Ibu Min. Sudah tersampaikan salamnya untuk teman-teman semua. Mungkin untuk yang bertanya di sini aku mungkin agak pilih ya. Mungkin aku akan buka untuk Ibu Agi Pelangi dari OKOC Depok. Boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan untuk pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya Bapak, kapan nih kita adain offline gitu aja sih. Tanggung jawab Karena Ika. Bapak semua kembali ke Oke, terima kasih Ibu Agi. Oke, jadi pertanyaan kapan offline ya? Oke, nanti akan infokan kembali untuk offline-nya. Kemudian ini ada Ibu Yuningsi dari OKOC Forever Sukabumi. Oke, aku buka audionya. Silakan Bu Yuningsi. Terima kasih, Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, saya off kamera karena sinyal di sini kurang mendukung. Mungkin Pak Prof udah tahu ya kondisi di rumah saya karena beliau udah pernah datang ke rumah saya ke sini. Nah, Ya, ini saya mau menanggapi tentang tadi ada maklon tentang merek ya. Saya kan baru dengar kalau maklon itu setahu saya itu produknya orang lain memakai merek kita kan ya, memakai mereknya merek kita, brand kita. Nah itu. Nah kalau seandainya merek OKOC dipakai buat merek produk kita, apakah itu termasuk maklon juga? Dan kebetulan di daerah kami adalah sumber air melimpah ya. Bagaimana caranya membuat air mineral merek yang bermerek OKOC ya. Nah, mungkin untuk jawaban itu seandainya kalau cukup panjang juga ya bisa nanti Prof via itu aja via DM atau WhatsApp ya. Itu aja. Terima kasih untuk waktunya yang buat Mbak Tika yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Tidak lupa mumpung masih dalam suasana lebaran ya, saya mohon maaf lahir batin buat semuanya. Terima Sama-sama kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Ibu Yuningsi dari Sukabumi. Wah, Prof Indra udah pernah ke sana ternyata. Sud. Oke, tadi mungkin pertanyaannya seputar dengan penggunaan brand berarti ya, tadi Bu Yuningsi ya. Iya, betul. Penggunaan brand OKOC. Nampaknya itu juga agak panjang nih penjelasannya, tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit, mungkin dari Bu Ruli dulu kali ya, Prof ya. Ini satu lagi aja sekalian. Masih Oke, ada satu lagi anggapan. sekalian. Tadi dari HRA Kediri deh, sepertinya tadi Ibu Faidah. Tadi Iya, saya. Ya, silakan Ibu. Ya, nah, off cam aja ya, Pak ya. Sebentar. Off cam aja. Jadi saya tanya nih, OKOC kan menjembatani permodalan untuk daerah
UMKM di daerah ya. Ternyata ketika BUMN ini hanya sekedar juga lapor, Coach. Jadi dari BUMN itu ternyata sudah dari CSSR itu dijadikan satu di BRI. Jadi di rumah BRI. Nah, dari BRI, dari Bank BRI itu ternyata ketika kita ingin mengajukan, meskipun kita sudah mengatakan bahwa dari Departemen Kementerian itu sebisa mungkin memberikan kredit 3% pada UMKM, ternyata yang terjadi BRI punya aturan gitu. Jadi untuk pengajuan kredit yang kedua, dia tidak bisa lagi menikmati yang 3%, tetapi dia kena yang 6% atau 7%. Nah, seperti itu saya kira masih tetap memberatkan UMKM. Nah, ini gimana Coach supaya pemerintah ini tanggap terhadap UMKM yang di daerah, sementara semua dana CSR dari BUMN itu sudah dipegang BRI. Mekanismenya sampai sekarang masih belum jelas. Mungkin bisa jadi kalau di kota besar sudah ada pencairan, tapi kalau di kota kecil masih belum ada pencairan sampai sekarang. Jadi tertahan sejak COVID sampai sekarang. Itu aja, Coach. Makasih. Mantap. Ini bukan Ayatullah yang nanya ya? Bukan ya? Cek, sorry. Tadi aku ke-mute. Ya. Terima kasih Ibu Faida dari Kediri. Mungkin ada satu lagi bisa di kolom chat aja ya dari Ayatullah Kumaini. Silakan mungkin pertanyaannya tulis di kolom chat. Tadi pertanyaannya terkait dengan pendanaan ya untuk UMKM khususnya yang ada di daerah. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu penggunaan brand tadi dari Bu Yuningsih bisa dijawab oleh Mbak Ruli. Mungkin nanti Prof. Indra bisa menambahkan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Tika. Terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Salam kenal, saya Ruli dari Sektor Penggerak. Sebenarnya di sini buat teman-teman yang memang ingin misalnya, oh iya di daerah saya ini banyak banget airnya dan airnya bening bersih. Nah itu kita bisa mengajukan ke Direktorat Kerjasama, maksudnya ke swasta yang Mbak Tika ya. Nah, Ibu Ruli izin suaranya terlalu kecil, boleh di... Ya. Oke, ya. Oke, sudah Mbak. Oke, udah ya. Boleh Iya. Oke, nah, udah tuh, Prof udah jempol. Ya, jadi nanti bisa melalui saya, nanti kita ketemu dengan Direktorat Kerjasama Penggerak, nanti dari mereka akan mensurvei, akan melihat nih bagaimana visibilitas tadinya. Nanti setelah itu akan ada Dewan Kurasi ya, yang akan melihat apakah setelah hasil survei itu bagaimana. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Ini pertanyaan dari Bu Yuningsih ya? Oke. Dari Bu Yuningsih, oke, Forever Sukabumi. Jadi nanti akan ada Direktorat Kerjasama swasta yang akan menjembatani ini semua. Oke, Mbak Vika, begitu ini yang bisa disampaikan. Mbak Vika, kamu Mbak. Oh iya, sorry. Oke, jadi terima kasih Mbak Ruli atas jawabannya. Jadi nanti kalau misalkan memang penggunaan brand ada beberapa tahapan yang dilalui seperti itu ya Mbak Ruli ya. Dan OKOC sendiri punya Dewan Kurasi yang mana nantinya akan mempertimbangkan dari penggunaan brand sendiri. Jadi artinya tuh penggunaan brand OKOC itu nggak asal gitu ya Mbak Ruli ya. Misalnya aku punya sabun mandi pengen mau aku taruhin logo OKOC gitu. Jadi sabun mandi OKOC ternyata harus ada tahapan yang harus dilalui oleh penggerak maupun non penggerak yang ingin menggunakan brand OKOC seperti itu ya Mbak Ruli ya? Ya, betul Mbak Tika. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ruli. Prof. Indra mungkin ada ingin ditambahkan, Prof? Kita udah menyiapkan yang namanya Dewan Kurasi, jadi segala sesuatu, suara aman? Aman. Oke, jadi segala sesuatu pengajuan dari setiap penggerak komunitas mengenai penggunaan nama OKOC di produknya itu
akan melalui tahapan dan ujungnya itu akan dikurasi oleh Dewan Kurasi. Jadi udah dipersiapkan perangkatnya dan sudah ada beberapa yang kita lakukan. Kenapa harus dikurasi? Karena pertama kualitas harus dijaga karena ada nama OKOC di situ. Berikutnya ada bukan cuma kualitas produk, tetapi kualitas pengelolaan usaha. Jadi misalnya kalau produksi kali ini bagus, habis itu besoknya tersendat-sendat, habis itu besoknya ngilang gitu ya. Nah itu terkait mengenai pengelolaan usaha. Jadi itu juga dilihat. Kesiapan finansial itu juga dilihat kalau misalnya terjadi hal-hal misalnya bukan yang tidak diinginkan, justru yang diinginkan. Tiba-tiba permintaannya booming, naik gitu ya. Bisa nggak akomodasi permintaan yang meningkat tersebut? Itu salah satu contohnya. Jadi silahkan aja bagi teman-teman yang punya produk itu dan ingin menggunakan nama OKOC, langsung diajukan melalui ketua penggerak komunitasnya ya. Terus saya langsung jawab aja tuh yang keuangan ya. Yang keuangan kalau Bank DKI itu kebetulan ada di beberapa daerah, tapi nggak di semua daerah, karena dia adalah yang ofisial sebagai di DKI atau di Jakarta sebagai mitra institusi keuangan. Nah, kita bisa juga mencari institusi keuangan yang akan bermitra dengan OKOC di daerah-daerah setempat yang BRI-nya ngasih bunga ya, bunganya tinggi untuk yang kedua dan ketiga dan keempat. Jadi itu yang kita bisa lakukan pendampingan, pendekatan, advokasi kepada institusi keuangan setempat. Jadi nggak melulu harus lewat BRI. Siapa tahu bisa lewat BMT misalnya ya. BMT itu adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dulunya. Atau Baitul Mal wa Tamwil. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya, teman-teman ada nggak yang pernah dengar mengenai wakaf produktif OKOC? Itu adalah sejumlah dana ya terbatas tapi dengan nilai masing-masing untuk peminjam itu juga terbatas, tetapi kalau mau ajukan aja. Karena wakaf OKOC diperuntukkan untuk modal usaha untuk berkembang ya, bukan mulai. Ya, jadi untuk berkembang itu diberikan kepada anggota OKOC. Itu yang bisa saya tambahkan. Silahkan Vika. Oh ya, satu lagi. Tadi, kapan offline? Ya tinggal Vika aja bikin, udah itu terus fundraising, saya kapan pergi kemana gitu ya. Sekalian update-update tentang apa aja yang dilakukan, sudah dilakukan di OKOC untuk membantu, memudahkan tugasnya teman-teman di penggerak komunitas. Oke, thank you. Terima kasih banyak Prof. Tuh langsung ditanyakan lebih jelas wakaf OKOC produktif itu nanti bisa ke OKOC kemanusiaan ya. Komunitas penggerak OKOC kemanusiaan Bapak Ibu untuk wakaf produktif. Nanti kalau misalkan banyak pertanyaan lagi boleh nanti ada di kolom chat ya. Mungkin aku buka satu lagi boleh Prof ya? Aku tak bisa menolak. Oke, satu lagi sebenarnya tadi udah di chat ada Mbak Empoy dari OKOCGAN. Dia ingin bertanya, tapi apakah beliau sudah online? Mbak Empoy tadi di kolom chat Zoom-nya ingin bertanya.
Apa biasanya WA langsung. Oke, tadi ada satu lagi Ayatullah Cumaini dari Kabupaten Tangerang ingin bertanya. Boleh ya, ini satu pertanyaan terakhir, silakan. Sudah aku buka mic-nya. Oke, sepertinya tidak tidak bisa. Itu tuh ada Pak Bambang yang angkat tangan tuh. Oke, ada Pak Bambang Tadinya SW. Silakan pertanyaannya, Pak. Saya sudah buka untuk mic-nya. Ya, selamat siang. Siang. Apakah kedengaran? Terdengar suaranya, Pak. baik, alhamdulillah. Selamat siang, Bang Uno. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, sama-sama Pak Bambang. Dari terakhir ketemu Lebaran tahun lalu. Ya, saya langsung aja to the point. Alhamdulillah. Ya, Lebaran tahun lalu, Bang Uno. Itu mau nanya, untuk yang produk kemasan, dari OKOC ini apakah punya saluran distribusi ke toko oleh-oleh ya? Karena saya pengen mulai masuk ke toko oleh-oleh ini supaya bisa bisa lebih berkembang lagi, karena kalau di retail sepertinya kurang bergerak ini, Bang Uno. Mungkin bisa dikasih arahan baiknya gimana, ada langkah-langkahnya, kami siap ikutin lah dengan teman-teman anggota OKOC ini yang di Bekasi. Itu aja Bang Uno, terima kasih. Oke, Mbak Ruli, bantuin jawab. Aku baru meminta Mbak Ruli untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan Mbak Ruli. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, ini yang sedang kita diskusikan dari pengurus bahwa memang nanti ke depan produk-produk binaan dari penggerak ini akan kita jembatani, memfasilitasi untuk masuk ke pasar retail. Tapi memang tidak ada beberapa kriteria tertentu ya Pak Bambang, yang pastinya harus ada pertama satu dari kemasannya bagaimana, dari perizinannya bagaimana, ya terus dari terutama tadi itu yang Prof juga bilang, karena kalau masuk ke pasar retail itu kita harus sudah tahu mereka akan membayar mungkin tidak bisa 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ini dari kesiapan modalnya sendiri juga harus diperhitungkan juga Pak Bambang. Tapi memang kita sedang mempersiapkan untuk itu. Nah, jadi teman-teman semua juga harus juga mempersiapkan produk-produk ini biar layak, biar memang sesuai dengan apa yang sesuai dengan cara dan ketentuan yang memang pasar retail itu biasa berlakukan gitu. Jadi oh iya, ini tadi Mbak Esti nih ngasih tahu, ada juga salah satunya pasar oleh-olehnya dari HRA Pesulan. Itu mungkin juga bisa Pak Bambang. Nanti Pak Bambang bisa ketemu sama Pesulan untuk taruh produknya di toko oleh-olehnya Pesulan dari HR Academy. Itu juga bisa mungkin kalau pengen ke situ. Tapi kalau pasar retail, kita memang sedang merencanakan untuk mengkurasi produk teman-temannya supaya menjembatani untuk bisa masuk ke pasar retail. Nah, ini ditunggu aja, dipersiapkan aja produknya bahwa memang sudah siap, sudah ready ya, karena memang kita tahu sendiri kalau untuk masuk ke pasar retail yang harus diperlukan adalah semua kesiapan dari keamanan dari perizinan produk itu sendiri, dan terutama dari kesiapan produksinya ya Pak. Jadi misalnya, let's say taruhlah dari pasar retail minta Bapak harus bisa siap 1000 pack misalnya, dalam waktu misalnya dalam waktu 1 atau 2 minggu, itu yang harus tidak perlu. Jadi ditunggu aja waktunya Pak Bambang, insya Allah nanti kita sedang mempersiapkan untuk
produk teman-teman untuk masuk ke difasilitasi untuk difasilitasi untuk dijembatani. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, demikian Mbak Tika. Baik, terima kasih Mbak Ruli. Dari Prof. Indra ada yang mau disampaikan lagi kah? Oke, toko oleh-oleh biasanya kan kalau misalnya saya kasih contoh ya, di Magetan. Nah, Magetan salah satu penggeraknya punya anggota yang emang punya toko oleh-oleh. Jadi mereka membuka seluas-luasnya untuk di kota Magetan ya. Magetan itu selatannya Madiun ya, betul nggak? Betul ya. Nah, itu jadi udah ada toko oleh-oleh. Ya, tapi kalau khusus di Jakarta, emang ada toko oleh-oleh di Jakarta, Fik? Ada nggak, Fik? Nggak ada. Oleh-oleh di Jakarta ada, Prof. Tadi punya HR Academy ada oleh-oleh.id. Oh ya udah, oke. Nah, bisa langsung approach ke HR Academy itu, ya. Tapi nanti kalau perlu ditemenin, silakan minta Mbak Ruli untuk temenin. Oke, makasih Pak Bambang. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Bambang tadi atas pertanyaannya Mbak Ruli dan juga Prof. Indra. Terima kasih sudah memberikan sambutan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penggerak OKOC Indonesia yang bukan hanya ada di Jakarta saja. Sekali lagi aku tekankan bukan hanya di Jakarta saja, tapi sudah ada dari berbagai daerah yang hadir di sini. Di Magetan juga sudah hadir nih tadi pesertanya. Ketua penggerak tadi juga sudah aktif nih, Bu Esti juga sudah hadir siang hari ini. Mungkin setelah ini kita mau dengar dulu nih dari perwakilan ketua penggerak. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu ya. Nggak lama-lama sih, waktunya cuma punya 3 menit nih. Mungkin dari Bu Esti ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Bu. Sorry ya, agak ditodong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam. Ya, karena waktunya menyapa penggerak halal bihalal, saya mengucapkan selamat Lebaran walaupun terlambat dan mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semua. Kalau untuk OKOC tadi menanggapi banyaknya pertanyaan gitu ya. Sebenarnya di OKOC itu penggeraknya sudah lengkap menurut saya ya. Yang lama itu banyak dan sudah lengkap yang bergerak di bidang penjualan produk-produk UKM itu dulu kalau nggak salah ada yang namanya OKCDC. Cuma saya bingungnya kenapa mereka tidak bergerak lagi gitu ya. Nah itu mungkin nanti Direktur Penggerak Mbak Ruli bisa menghubungi gitu ya, jadi menjembatani kembali kepada penggerak-penggerak lama yang sudah ada tapi tidak aktif ya, kurang aktif gitu ya. Ada kendala di mana mungkin nanti bisa diskusi lagi, karena menurut saya cukup membantu jika memang diaktifkan kembali, karena dari anggota OOF juga ada banyak yang masuk di OKOCDC itu. Sempat koordinasi juga dengan saya, produk-produknya itu katanya akan dijualkan tapi tidak berjalan sampai dengan saat ini. Mungkin nanti bisa dihubungi ulang ya. Kalau untuk yang lainnya saya rasa banyak juga ya, tidak perlu dari OKOC. Kalau untuk menitipkan produk menurut saya banyak itu caranya. Kita bisa menggunakan metode tradisional yang ini biasanya digunakan di OKOC Forever. OKOC Forever itu selalu menggerakkan anggotanya untuk menghitung berapa warung di sekitar jalan raya di dekat rumahnya. Jadi dia akan menitipkan di setiap warung atau toko-toko itu misalnya produknya minuman ya. Ini dilakukan oleh anggota di Jatinegara. Itu dia produknya minumannya teh tarik. Nah pada masanya itu kan booming banget, terus sepi gitu ya. Nah dia dibikin harganya
Rp3.000, tapi kalau sudah sampai warung itu 5.000. Jadi 1.000 untuk yang resellernya yang menjualkan, 1.000 untuk warungnya. Nah, dia awalnya dikerjakan sendiri, itu menitip di sepanjang Jalan Jatinegara, Jalan Raya Jatinegara, itu ada warung, ada toko, dia hanya menitip per tempat itu hanya 3. Jadi pagi jam 7 setor, jam 5 ditarik lagi, takut rusak gitu ya. Tapi dia selalu cari yang ada freezer, ada chillernya. Nah, itu dilakukan secara rutin, dia akhirnya punya karyawan yang bagian nganter-nganter, karena satu minuman itu dapat Rp1.000. Sehari itu dia ada lebih 10 yang jadi pengantar itu. Untuk setor di warung, produknya sudah lumayan besar. Cuma kemarin itu dia katanya HP-nya rusak. Jadi ganti nomor, saya tidak bisa hubungi lagi sampai sekarang. Itu jadi sehari itu sekarang dia sudah di atas 500 cup. Caranya kayak gitu, tradisional. Nah, mungkin itu sih masukan saja buat teman-teman. Jadi nggak harus menunggu dari OKOC, bisa jemput bola dengan cara-cara tradisional yang mungkin bisa dilakukan oleh UKM, karena itu sangat mudah, apalagi yang bisa naik motor itu bisa menjajakan langsung ke toko-toko yang ada, jadi titip jual ya. Itu saja tanggapan saya doakan teman-teman semua usahanya makin lancar, berkah, banyak rezekinya, omsetnya naik di tahun 2024 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Esti. Wah, banyak sekali insight-insight yang tadi diinfokan Bu Esti ya. Juga ada masukan juga nih Mbak Ruli dari Bu Esti. Mungkin selanjutnya aku pengen dengar dari yang muda juga. Ada Pinkan. Mungkin di sini bisa memberikan kesan-pesannya gitu ya, atau yang pengen disampaikan ke OKOC Indonesia. Bisa on cam kah, Pinkan? Bisa. Oke, Bisa. silakan. Halo, kan kita suara nih. Kedengeran suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Suaranya aman sekali. Oh, aman ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof, ketemu lagi. Dan juga Mbak Ruli, Mbak Vika, ini Pak Iin lagi nggak ada ya. Dan teman-teman semua, tentunya para anggota OKOC Indonesia, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, izin karena sedang berada di masa lebaran ya Mas ya gitu ya. Mungkin sekilas saja kalau yang sampainya sih ya, alhamdulillah sih yang saya rasain ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Prof, sekarang OKOC bergerak lebih ke fasilitator yang memang bisa bisa diimplementasikan dari segi penggerak. Contohnya mungkin beberapa ruangan OKOC gitu kan yang kolaborasi sama kementerian ya, yang kantornya juga kan bisa kita gunakan gitu kan ya. Terus juga beberapa link yang kemarin kita kolaborasikan kayak link Zoom dan segala macamnya. Nah, untuk para anggota mungkin kalau saya lebih ke tadi Mbak Luli, jalur distribusi atau bahasanya apa ya, produk dari para anggota ini setelah dari pendampingan, setelah dari pelatihan, setelah dari kurasi, nah kita lebih bisa menyediakan pos-posnya gitu loh kemana. Nah, itu sih memang itu hal yang pertama gitu, selain dari pengembangan dari mereka. Nah, terus saya sih harapannya yang program master mentoring, terus yang kemarin Zen, itu adalah lagi karena memang hal itu kemarin kan baru ada beberapa yang ketika di ulang tahun OKOC ikut gitu kan ya, ada yang enggak gitu kan. Saya rasa sih ketika kemarin itu tersampaikan atau itu terpublikasi, banyak anggota yang makin banyak bertanya. Itu yang keduanya gitu kan. Kalau yang ketiga yang tadi program ini kayaknya setelah ini bakal banyak ketua penggerak yang dicat sama anggota terkait dengan program-program wakaf atau program akses permodalan gitu kan, karena ternyata kan beberapa
Termute ya? Oh iya, termute. Sampai mana tuh? Udah. Penggerak Aman nanti ya. banyak yang di chat. Oh iya, ya, jadi mungkin yang ketiga itu penggerak nanti bakal ketua penggerak bakal banyak dicek terkait yang program ketiga yang permodalan tuh. Ya kan, karena kita juga dari ketua penggerak kan ada beberapa tuh tadi pos-pos permodalan gitu kan, ada yang dari wakaf dan ada yang dari yang lainnya lah gitu kan. Nah mungkin hal ini rule of the game-nya, bilang aturan segala macamnya bisa dikomunikasikan kepada kami para penggerak sehingga ketika nanti memang anggota nanya kita tinggal kirim gitu kan. Adapun mungkin kita harus kolaborasi lagi ya kita harus ada detail lagi yang kita informasikan ya kita akan diskusi secepatnya karena mau gimana pun meskipun tadi benar ya proses permodalan itu kan paling akhir gitu kan ya. Yang kita pahami ketika kita memang bergerak di entrepreneur. Tapi namanya anggota kalau udah berurusan dengan cuan gitu kan ya, itu gercep-gercep. Gitu sih Mas. Itu yang apa namanya yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Tentunya para pengurus OKOC yang makin berkembang, makin lebih bisa apa namanya menyentuh kami para penggerak dan juga anggota. Nah, sisanya mudah-mudahan tahun ini dan tahun ke depan kita lebih besar lagi bisa membuka lapangan kerja Amin. yang seluas-luasnya. Amin. Thank you. Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Vinkan. Aku juga pengen nambahin sih kalau misalkan nanti juga banyak yang chat ya dari OKOC Indonesia karena mungkin ada beberapa teman-teman yang magang gitu ya ingin memberikan mungkin sebuah survei ataupun nantinya juga akan ada program kerjasama nih yang akan diinfokan oleh Pak Farid. Namun karena beliau nih belum bisa hadir gitu ya, belum bisa hadir siang hari ini, mungkin aku akan spill sedikit nanti akan ada kolaborasi prakerja dengan OKOC Indonesia yang mana nanti melibatkan para penggerak di dalamnya. Nah, aku juga pengen sapa Mbak Epoy, apakah sudah kembali? Assalamualaikum sudah. Halo. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Epoy mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Mungkin karena waktunya agak terbatas, aku langsung persilakan Mbak Epoy. Silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vika. Saya mohon maaf lahir dan batin pada kesempatan ini untuk seluruh anggota OKOC Indonesia dimanapun berada. Juga tadi karena waktunya sempit kita langsung aja ya mengenai kerjasama. Kebetulan saya ada MOU dengan salah satu pengurus DKM di kompleks saya sih. Jadi supermarketnya nggak terlalu besar, tapi bisalah sebagai pemula kita titip barang. Konsepnya konsinyasi. Dia punya 2 supermarket di Jakarta, di Depok ya. Nah nanti akan berkembang ke Makassar. Nah teman-teman saya sendiri sudah info untuk internal OKOC GAN. Silakan yang memang berminat untuk konsinyasi barang boleh gitu. Terus ada lagi mengenai permodalan nih. Kemarin itu saya ingin tanya ke OKOC Indonesia apakah ada konsep permodalan apa sih yang memang aman untuk kita nih, untuk MKM yang sifatnya kita sudah menghindari riba gitu kan. Nah ini kira-kira dari bank boleh nggak? Nah OKOC Indonesia punya nggak skemanya? Karena saya ada ke depan itu sedang merancang kerjasama dengan Bank Jabar. Bank Jabar Bogor ya. Nah ini kemarin sudah minta daftar nama. Saya juga sudah laporkan ke Bendum. Nah kita sedang pelajari gitu kan. Itu satu. Terus kedua, apakah OKOC Indonesia membolehkan anggotanya untuk mengikuti apa namanya, bukan sekuritas tapi insuran. Nah ini ada penawaran kerjasama dari Sinarmas juga menawarkan kerjasama di mana ada asuransi senilai 50.000 per tahun, hanya 50.000 untuk UMKM dan petani, di mana perlindungannya adalah sebesar 25 juta. Perlindungan untuk kecelakaan dan perlindungan untuk kematian. Nah, itu jadi satu UMKM per tahunnya 50.000,
kita kerjasama, entah itu OKOC Indonesia-nya yang kerjasama dengan menyertakan kami dari OKOC kan dengan Sinarmas. Ini Sinarmas sudah membuka pintu, dan saya sebelum jauh ya melangkah ingin tanya dulu, boleh nggak kira-kira platformnya yang disepakati oleh OKOC, yang disetujui oleh OKOC seperti apa? Saya mohon acuan-acuannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Epoy. Tadi mungkin lebih kepada skema kerjasama ya. Ada beberapa Ya. yang memang sudah dikolaborasikan nih dari OKOC GAN. Tadi juga langsung contoh konkret mau taruh produknya di mana. Mbak Epoy juga sudah membuka peluang buat Bapak Ibu semua ya yang ingin taruh produknya, nitip produk gitu untuk dijual. Nah itu tadi bisa langsung hubungin ke Mbak Epoy pun nantinya akan ada mungkin pembicaraan lebih lanjut nih Mbak Epoy ya terkait dengan skema kerjasama dari tim OKOC Indonesia. Nah ini karena mengejar waktu mungkin aku akan buka untuk 2 lagi, jadi mohon maaf jika ketua penggerak ada yang belum aku sapa dan membuka mic-nya. Mungkin aku ingin menyapa terlebih dahulu Bu Elva, selamat siang. Ibu Elva. Selamat Sudah siang, Mbak Vika yang cantik, yang energi. terima kasih. Bu Elva juga cantik. Mungkin Bu Elva ada yang ingin disampaikan nih kepada Bapak Ibu semua ataupun dari teman-teman OKOC Indonesia. Aku persilakan. Mungkin waktunya nggak lama-lama ya supaya nanti ada satu lagi yang bisa kebagian. Silakan Bu Elva. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus pusat OKOC Indonesia yang tercinta, dan yang saya sayangi semua penggerak OKOC yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elva Septinawati yang cantik jelita dari OKOC STII. Teman-teman, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, mumpung masih kondisi bulan Syawal. Kami dari OKOC STII kemarin itu habis audiensi ke Kementerian Pertanian. Sebenarnya sih tujuannya mau minta sapi. Karena yang kami temuin itu adalah peternakan ya. Dirjen peternakan di sana ternyata mereka tuh bisa bagi-bagi sapi, bagi-bagi hewan dan sebagainya gitu. Saya juga baru tahu itu dibagi gitu. Ternyata budgetnya untuk tahun ini itu adalah kedaulatan pangan. Jadi mereka tidak bisa membagi hewan itu. Nah, akhirnya kami mengadakan program Juleha, pelatihan juru sembelih halal, yang akan bekerja sama dengan pertanian dan lembaga yang sudah ditunjuk oleh BPJPH, karena itu harus register gitu. Teman-teman kalau berminat untuk Juleha boleh hubungi OKOC Indonesia gitu. Nanti kami akan mengeksekusi. Kemudian ada info lagi, satu lagi, di OKOC STII ini, alhamdulillah kami punya seorang profesor penemu bibit padi Trisakti namanya. Nah, dan ada beberapa varian yang salah satunya itu sampai diminta sama Ratu Atut, namanya sampai Ratu Atut apalah gitu ya. Keunggulannya adalah orang umumnya tuh kalau panen kan 4 ton per hektar gitu ya. Ini dia bisa 8 sampai 12 ton per hektar. Dan di sini ada pelatihannya. Panennya hanya 75 hari, dan sekarang penemuan baru oleh Profesor Ali Zumasar itu ada yang 60 hari. 65 hari. Jadi teman-teman yang berminat membantu kedaulatan pangan di Indonesia, boleh di sana dikasih pelatihan. Dikasih pelatihan seminggu untuk bagaimana SOP menanam padi itu sampai panen. Nah, bila teman-teman berminat, ini peluang besar karena dia multiplier-nya ya. Itu 3 kali lipat dari panen biasa. Itu yang pertama. Terus kedua, Profesor Ali Zumasar itu udah mendapatkan muri untuk penemuannya kedelai. Kedelai itu kan tingginya biasanya berapa sih? 2 meter ya? 2 meter. Dia menemukan tinggi sampai 4 meter. Kabar baiknya, yang datang ke sana, di Serang ada tempatnya, di dekat Anyer. Jadi teman-teman boleh datang ke sana kalau misalnya berminat, kita bisa rombongan, belajar, dan sebagainya ke sana. Itu Menteri Pertanian Malaysia pun datang ke situ. Jadi Menteri Pertanian pun berguru ke sana dari Malaysia. Dia teman-teman kita sudah menginternasional. Ini adalah informasi bagus. Bila teman-teman berminat, nanti saya akan
kabari ke OKOC Indonesia tentang skema-skemanya untuk mempermudah teman-teman semua mendapatkan cuan dari pertanian ini gitu. Dan yang ketiga adalah padinya sekarang sudah 3 menit belum? Dikit lagi, satu lagi. Padinya sudah ini, udah bisa untuk gogo rancah, gogo. Jadi nggak hanya di sawah aja, tetapi juga bisa di ladang. Nah, teman-teman manfaatkan, silakan kirim orang-orang yang berminat, yang benar-benar bekerja. Karena teman-teman, saya lihat di TikTok sedih. Orang-orang kerja di Jepang bangga banget ke Jepang, ternyata di sana cuman tukang semprot hama, teman-teman, pakai pakai kain dia, dan dia mengeluh memang bangga di Jepang orang nggak tahu, tapi ternyata di sana itu pekerja Indonesia itu nyemprotin hama, kerja di kebun, memang gajinya gede sih. Sebenarnya lebih gede kita kalau kita mau kerjakan untuk tanah kita sendiri. Demikian Mbak Vika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elva. Wah, banyak banget informasi-informasi yang bisa disampaikan ya untuk teman-teman juga nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Elva. Ini mohon maaf sekali karena kita waktunya mulai agak tipis. Aku mungkin menyapa terlebih dahulu Ibu Dewi Espas. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman dari Espas juga yang sudah hadir di Zoom kita hari ini. Bu Dewi, terima kasih banyak. Kemudian dari Jogja ada Mas Kamal juga sudah hadir di Zoom kita hari ini. Terima kasih. Event-eventnya juga sangat aktif ya di Instagram. Banyak sekali suka di mention juga OKOC Indonesia. Kemudian ada Ibu Tasya dari Atma Yogyakarta juga, di Jogja juga sudah hadir. Mohon maaf karena mungkin keterbatasan waktu nih kita, aku hanya menyapa teman-teman yang sudah hadir siang hari ini. Mohon maaf sekali Bu Ida, Bu Ida dari OKOC Skies. Membernya juga sudah hadir nih. Kayaknya tadi membernya ada yang bakalan dapat hadiah nih ya. Jadi mungkin untuk menebus waktu yang sangat tipis ini, mungkin kita akan mulai games nih ya Bapak Ibu. Ini banyak hadiahnya. Hadiah dari OKOC Indonesia, ada saldo e-wallet untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan berikut. Nah, silakan dilihat dulu di bawah Zoom itu ada reaction. Jadi Bapak Ibu yang bisa jawab silakan langsung bisa langsung diklik untuk reaction raise hand-nya ya. Jadi yang bisa jawab langsung di raise hand, nanti yang aku pilih bisa di open mic-nya untuk menjawab pertanyaan yang ada ditampilkan oleh teman-teman dari tim Humas dan Promosi. Tuh benar kata Mas Wingkar, alhamdulillah THR. Karena jauh ya, jadi nggak bisa langsung kasih langsung. Kita berikan saldo e-wallet ini untuk OVO ataupun GoPay ya Bapak Ibu ya, bisa diisi untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari yang aku infokan terlebih dahulu dari pertanyaan. Oke, yang pertama adalah games yang pertama ini adalah tebak kata. Jadi di sini akan ada kata-kata yang terbalik ya, huruf-huruf yang terbalik. Nanti Bapak Ibu silakan jawab kata apakah tersebut. Oke? Yang bisa menjawab pertanyaan nanti silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Jadi yang pertama raise hand akan aku open mic. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama mungkin bisa dibantu teman-teman. Oke, Games. kita masih menunggu. Oke, jawabannya UMKM. siapa itu yang jawab? Aku. Ini yang raise hand dulu ya, bukan suaranya by point, mohon Gue maaf. bingung juga. Oke, tadi yang menjawab pertanyaan terlebih dahulu adalah Ibu Faidah. Waduh, ini cepat banget sih tangannya Bu Faidah. Oke, jawabannya apa Bu Faidah? Saya buka audionya. UMKM. Betul sekali. Silakan teman-teman dari admin untuk dapat mencatat dulu ya namanya Bu Faidah. Oke, boleh di lower hand dulu semuanya ya. Kita lower hand dulu untuk pertanyaan. Oke, lower hand dulu di Oke. Sekaligus, oke. Sudah semua? Belum, pertanyaannya belum muncul. Tunggu ya, sabar ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Silakan. Oke. Yang bisa, oke. Yang duluan adalah Venus. Oke, aku buka. Sorry. Duh. Oke, Venus, jawabannya apa?
Si. Jawaban saya inovasi. Apakah betul? Silakan tim admin. Inovasi. Betul sekali. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Oke, teman-teman dari tim admin boleh ya dicatat terlebih dahulu. Untuk yang kedua adalah tadi akun yang bernama Venus. Oke, boleh hand-nya diturunkan dulu ya untuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita lower hand dulu semuanya Bapak Ibu. Mungkin aku bisa dibantu nanti sama tim admin siapa yang raise hand-nya terlebih dahulu ya, raise hand yang paling utama. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari admin, dari tim Humas dan Promosi adalah Ibu Yuningsi yang pertama. Apa Bu jawabannya Bu? Ibu Yuningsi, saya sudah buka mic-nya. Halo. Ya, halo, kok saya jadi ke sini padahal tadi saya yang present itu yang tadi yang pertanyaan. Saya belum siap untuk yang ini. Saya present yang tadi ini kok nggak bisa diturunin tangannya, yang ini belum siap. Iya, udah. Berarti Bu Ningsi belum bisa jawab Oke. ini ya. Oke. Iya. Pertanyaan dulu tadi yang kedua adalah Ibu Kolidah dari Bojonggede. Jawabannya apa Bu Kolidah? Planning, Kak. Betul sekali. Alhamdulillah. Kolidah. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, yang lainnya boleh di lower hand dulu ya. Nanti kayak Bu Ningsi tadi tuh. Aduh, pengen jawab yang tadi padahal ya. Kita lower hand dulu semuanya boleh Bapak Ibu. Hands-nya, tangannya jangan diangkat dulu sebelum aku mengganti pertanyaan. Oke. Oke. Ya, tim admin boleh bantu ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Cin, ini Cin duluan nih, curang nih. Oke, Cin, jawabannya apa, Cin? Halo, Cin. Udah aku buka audionya loh. Cin, halo. Cin Skies. Jawabannya apa nih, Cin? Oke, karena nggak dibuka audionya, mungkin yang kedua siapa dari tim Humas Promosi? Siapa? Oh, Yeni Handayani. Yeni Handayani, jawabannya. Branding. Boleh diulang? Branding. Branding, oke, kita lihat jawabannya. Betul, terima kasih Ibu Yeni. Nanti datanya akan dituliskan oleh teman-teman dari tim Humas dan Promosi ya. Boleh yang lainnya kita lower hand terlebih dahulu ya. Semuanya boleh raise hand-nya dihilangkan dulu. Kita biar lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh di lower hand dulu semuanya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah, oke, siapa tuh yang pertama tuh? Aduh, cepat banget. Oke, Putri Gempa. Halo Mbak Putri. Nah, jawabannya apa? Ya, produk. Produk. Apakah betul? Iya. Boleh di next. Yeay, betul Mbak Putri. Thank you, Mbak Vika. Iya, terima kasih Mbak Putri. Alhamdulillah dapat saldo e-wallet nih. Alhamdulillah THR tadi ya katanya Mas Pinkan ya. Oke, apakah ini pertanyaan terakhir? Oke, jadi itu tadi ya tebak katanya adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih Bapak Ibu, tapi tenang, yang belum dapat kita masih ada games lagi. Wah, banyak ya hadiahnya ya. Oke, jadi games yang terakhir ini adalah Bapak Ibu yang sudah mengisi dari link yang disebarkan oleh tim Humas dan Promosi. Kita akan putar, kita akan undi nih siapakah nama
yang ada. Nah, nanti begitu keluar namanya, langsung tuliskan di kolom chat hadir. Kalau misalkan tidak hadir, kita akan putar lagi untuk yang hadir pada siang hari ini. Oke, mungkin teman-teman boleh dibantu ya. Kita akan spin. Siapakah yang... Oke, boleh. Boleh kita spin sekarang? Ya, sayang sekali loh kayak yang belum ngisi. Makanya ya, kalau ada link pendaftaran silakan diisi. Ibu Narmi, apakah ada? Selamat siang, Ibu Narmi. Kalau ada, silakan tuliskan di kolom chat. Sepertinya tidak ada ya. Boleh kita putar lagi ya. Ibu Narmi nggak ada, kita putar. Ya, masih terus berputar. Kustono. Kayaknya nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, oke, kita lanjut. Kita putar lagi. Ibu Narmi ya, tadi bukan Winarni. Ibu Narmi tidak ada. Bu Esti pasti ada ya. Sri Winarni, yeay. Ibu Sri Winarni hadir tuh barusan banget di kolom chat Zoom. Ibu Sri Winarni, ini ada hadiah OKOC Indonesia. Nanti kita akan share ya di akhir acara. Baru satu, oke, tenang. Ada 4 lagi ya, ada 4 lagi. Tadi Ibu Sri Winarni selamat, sudah dapat. Oke, kita putaran yang kedua. Silakan. Ayo, semoga beruntung nih yang dari Ponorogo, yang dari Jogja. Kita keluar lagi. Siapakah yang beruntung? Nah, ini makanya Indra Saputra, apakah hadir? Sepertinya tidak ada ya, Indra Saputra, kalau aku lihat nama akunnya. Karena tidak ada, kita putar lagi. Putar lagi ya. Baru Ibu Sri Winarni nih. Masih ada 4 nama lagi, tenang Bapak Ibu. Siapakah untuk menang selanjutnya? Ibu Linawati. Apakah ada Ibu Linawati? Aduh, kok Pak Farid Rifai berdoa dia semoga dapat juga ya. Enggak ada, kita lanjut lagi. Oh, Ibu Iin. Oh, Ibu Iin. Oke, CSS Kuningan. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Semoga dapat ya dari perputaran Wheel of Fortune ini. Ibu Fitriah, apakah hadir? Ibu Fitriah, sepertinya tidak ada juga ya. Wah, banyak yang nggak hadir nih. Oke, kita putar lagi. Sampai dapat 5 nama. Terima kasih Ibu Esti, nggak apa-apa. Salam buat sahabat OKOC semua juga, terima kasih. Apnita Eka Susanti. Tidak ada juga sepertinya. Kita putar lagi. Kita putar lagi sampai ada. Semoga ketua penggerak Nur Laili. Nur Laili, ini banyak ya nama Nur Laili. Apakah hadir Nur Laili? Sepertinya juga tidak hadir ya. Coba kita putar lagi. Baru 1 nih. Ada 4 nama, sabar ya Bapak Ibu ya. Semoga beruntung. Betul. Ayatullah cuma ini. Waduh, ini tadi nanya nih kayaknya nih kalau nggak salah ya. Ayatullah, oh hadir, yeay, dapat 2 nama. Selamat. Nanti akan di akhir chat kita akan yes hadir. Oke, baik, kita putar nama ketiga. Tadi sudah Ibu Sri Winarni, Ayatullah. Nah, untuk nama ketiga silahkan diputar kembali.
Semoga dapat ya. Aduh, seru banget nih. Lela Apuata, apakah hadir? Ibu Lela Apuata? Kalau aku ketik di nama Zoom nggak ada sih ya. Ibu Lela, apakah hadir? Tidak ada, kita sorry. Kita lanjut. Oh, Ana hadir. Bukan Ana ya namanya ya, Lela tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya. Waduh, Mas Pinkan bener-bener dapet loh. Pinkan Bareis Kota Azam. Ini bener-bener THR ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat Mas Pinkan. Nama ketiga. Terima kasih. Selamat Mas Pinkan. Oke, nama keempat. Beruntung sekali dia. Benar-benar THR. Silakan untuk nama keempat, adakah siapa? Ibu Iin Sumarsini, apakah hadir? Hadir. Hadir, Ibu Iin, selamat. Yeay, alhamdulillah. Tinggal satu nama lagi ya. Ibu Iin sudah hadir. Tinggal satu nama lagi, ayo. Ayo semuanya, bismillah. Bismillah. Duh, Mas Pinggan sangat rezeki anak soleh ya. Munawaro apakah hadir? Sepertinya nggak hadir. Oke, kita lanjut. Yang nggak ada langsung aku next ya. Oke, nextnya. Aduh, bismillah ya. Aku juga mau kalau bisa ada Vika Kwen. Nanti kata Bapak Ibu, jeruk makan jeruk dong ya. Waduh, Ibu Yuningsih dapat lagi. Oke, Ibu Yuningsih, hadiahnya dapat 2 loh. Oke, terima kasih. Jadi itu dia Bapak Ibu semua yang sudah hadir, nama-namanya tadi silahkan untuk nama pemenang. Data pemenangnya silakan dapat dituliskan di kolom chat Zoom. Nanti akan dihubungi akan dihubungi oleh tim admin Humas dan Promosi. Ember hadir, nama Eka nggak ada. Mas Vinka tadi juga ada dan dia kebetulan emang tuh dari putaran Wheel of Fortune itu dia hadir. Nah, terima kasih sekali. Selamat buat Bapak Ibu tadi yang dapat saldo e-wallet untuk penjawab dari Games Tebak Kata. Kemudian untuk hadiah yang tadi dari Wheel of Fortune itu silakan mungkin ditampilkan teman-teman dari tim Humas dan Promosi. Apa sih hadiahnya? Kita lihat ya tadi yang sudah beruntung namanya. Kita akan share hadiah yang akan di-share oleh tim Humas dan Promosi. Ya, dari Mas Razaka dan juga Mas Ryan yang nanti akan share screen hadiahnya. Lumayan banget ya, 50.000 buat makan es krim. Kalau aku buat makan bakso, itu mewah. Oke, silahkan di-share mungkin dari teman-teman. Dari tim Humas dan Promosi ini akan hadiahnya nanti akan dikirim oleh tim OKOC Indonesia tadi ya yang perputaran itu ya. Kemudian untuk tadi yang sudah bisa menjawab tebak kata akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing Rp50.000 untuk OVO atau GoPay. Nah, ini dia persembahan hadiah OKOC Indonesia. Ada bento box, kemudian ada tumbler, ada jam dinding, ada alat masak. Aduh, aku mau deh. Pengen loh. Terus kemudian ada apa lagi selain ini hadiahnya? Oke, tadi ya. Kemudian untuk tebak kata dan tadi hadiah-hadiah yang akan dikirimkan, hadiah yang akan dikirimkan oleh tim Humas dan Promosi yang tadi sudah beruntung ya dari perputaran tadi dan juga ada satu nama tadi yang sudah join Zoom duluan. Nah, mungkin bisa diumumkan di kolom chat Zoom siapakah yang pertama tadi join. Apakah ada namanya? Ibu Sri dari OKOC Lampung. Apakah masih join? Boleh dituliskan di kolom chat mungkin dari tim Humas dan Promosi.
Nah, yang beruntung juga tadi yang Wheel of Fortune tadi berputar-putar tadi juga akan mendapatkan merchandise dari OKOC Indonesia. Selamat kepada pemenang. Kemudian dari tadi yang sudah hadir pertama kali join Zoom. Nah, ini keren banget nih. Yang pertama kali join Zoom tadi ada dari Sri OKOC Gan Lampung. Apakah masih ada? Sepertinya sudah live ya. Iya, ini lucu-lucuan aja. Tenang. Dari OKOC Gan Lampung tadi ya, namanya Ibu Sri, nama lengkapnya yang nanti akan di-share oleh tim Hutmas dan Promosi. Mohon maaf teman-teman, mungkin dari OKOC Gan yang baru dapat hanya satu, Bu Sri diwakili ketum ya. Terima kasih sekali sudah hadir. Jangan lupa untuk mengirimkan datanya ada di kolom chat Zoom. Bisa hubungi teman-teman dari tim Humas dan Promosi. Saya Pika mengucapkan banyak terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir di Sapa Penggerak OKOC Indonesia. Kita ketemu lagi nanti insya Allah offline karena tadi sudah ada yang lagi dan juga Prof. Indra minta offline juga. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak waktunya dan juga insight-insight yang menarik dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.